Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Lause, Mungli Amran, dan Cila Zuardi atas bimbingan dan bantuannya selama proses pembuatan video dari perpajakan. Thank you, Ci. Thank you, Lause. Halo, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Lucy Gianni dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Inggris dengan NIM 230 705 114. Halo, nama budaya Lause. Nama budaya semuanya, perkenalkan nama saya Kendrick Masok Govin. NIM saya 230504042. Saya mahasiswa Prodi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Namo Buddhaya, Lause, Cici, dan Koko. Hari ini saya dan partner saya akan mempresentasikan mengenai topik kami perpajakan. Dengan judul Perpajakan dalam Perspektif Agama Buddha. Ini adalah anggota grup kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Lucy Gianni, dan partner saya, Kendrick Miloslav Govin. Berikut adalah lesson outline dari PPT kami. Untuk poin 1 dan nomor 2 akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan untuk poin 3 dan 4 akan dijelaskan oleh partner saya, Kendrick. Oke, mari kita mulai saja dari yang pertama. Apa itu perpajakan? Jadi, perpajakan adalah iuran wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan UU. Kalau ingin lebih simpelnya, sebenarnya perpajakan itu adalah proses pengumpulan dana dari individu maupun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang dilakukan oleh pemerintah, dan pada nantinya uangnya akan masuk juga sebagai uang negara kepada pemerintah untuk yang berguna untuk uang negara ini akan berguna untuk proyek-proyek yang dilakukan pemerintah, untuk anggaran dana negara, maupun untuk proyek-proyek pembangunan fasilitas publik yang nantinya akan berguna untuk digunakan oleh masyarakat. Mari kita melihat satu video yang akan menjelaskan mengenai ciri-ciri perpajakan. Ciri-ciri pajak. Yang pertama, iuran wajib pada negara. Yang kedua, bersifat memaksa. Yang ketiga, dipungut berdasarkan undang-undang. Dan yang keempat, tidak mendapat balas jasa. Dan yang kelima, digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan kemakmuran rakyat. Jadi, pajak ini merupakan iuran wajib pada negara yang bersifat memaksa. Jadi mau tidak mau kita tetap harus membayar karena nantinya pajak ini akan berguna untuk anggaran negara atau dana negara. Kita bisa menggunakan pajak untuk membayar hutang negara, untuk membuat fasilitas publik, ataupun untuk membayar proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tidak mendapat balas jasa. Jadi untuk pengumpulan pajak ini kita tidak akan mendapatkan balas jasa. Kita tidak akan mendapatkan balas jasa, melainkan hanya akan mungkin jika pajaknya dilakukan untuk fasilitas publik, kita hanya akan bisa menggunakan fasilitas publik tersebut, tapi kita tidak akan mendapatkan balas jasa tersendiri atau secara individual. Dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan kemakmuran rakyat, seperti fasilitas publik tadi. Contohnya mungkin seperti puskesmas atau bus, seperti terminal bus, itu merupakan fasilitas umum yang dibangun dari pajak, dari anggaran dana pajak, dan mungkin bisa untuk membiayai kepentingan negara juga. Lalu, untuk slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai dasar hukum dari pajak. Jadi, pajak ini mempunyai dasar hukumnya yang kuat. Jadi, dia bukan cuman sekedar pajak. Jadi dia ada dasar hukum yang mendasari semua aturan dan perlakuan dan rules dari pajak tersebut. Mari kita baca.
UUD 1945 pasal 23A menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi pajak ini diatur dengan undang-undang. Dia bukan semata-mata hanya aturan dari pemerintah atau aturan yang baru dibuat pemerintah untuk anggaran dana. Oleh karena itu, semua wajib pajak atau semua masyarakat maupun perusahaan atau individu manapun wajib membayar pajak jikalau tinggal di negara Indonesia kita. Oke, kita akan melanjutkan slide selanjutnya. Bagaimana sih cara kerja perpajakan? Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja perpajakan dan proses perpajakan. Jadi perpajakan akan dibagi dalam 3 proses, yaitu official assessment system, self-assessment system, dan withholding assessment system. Official Assessment System. Wewenang diberikan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi di Official Assessment ini merujuk pada proses di mana pajak dari si wajib pajak ini atau individu ini atau sebuah perusahaan ini akan ditentukan langsung oleh pemerintah atau badan otoritas pajak. Nah, untuk yang kedua, self-assessment system. Wewenang diberikan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Jadi ini adalah sistem di mana wajib pajak, yaitu individu atau perusahaan tersebut, memiliki wewenang tersendiri untuk menentukan pajak mereka. Tapi sebelum itu, mereka harus melakukan cek dengan teliti agar nantinya dapat diverifikasi kebenarannya oleh otoritas pajak. Jadi ini self-assessment ini melalui 2 tahap proses, yaitu yang pertama adalah verifikasi oleh wajib pajak itu sendiri untuk menentukan harga pajaknya, dan yang kedua setelah diverifikasi oleh wajib pajak tersebut sendiri, pajak pajak dari wajib pajak individu atau perusahaan ini akan diverifikasi lagi kebenaran dan kecocokannya langsung oleh badan otoritas pajak atau kepemerintahan. Nah, untuk yang ketiga, withholding system, wewenang diberikan kepada pihak ketiga untuk menentukan bayar pajak, besaran bayar pajak. Jadi ini adalah sistem di mana pihak ketiga secara langsung memotong atau melakukan pajak tersebut untuk si wajib pajaknya, untuk si perusahaan atau individu tersebut. Sebagai contoh misalnya majikan secara otomatis memotong langsung sebagian pendapatan seseorang untuk dibayarkan kepada pajak. Nah, hal ini umumnya diterapkan pada pendapatan tertentu seperti gaji, bunga, maupun dividen. Baik, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Fungsi perpajakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi perpajakan secara detail, akan dibagi dalam 4 poin. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter, menjadi sumber pendapatan negara. Jadi di sini pajak berperan sebagai anggaran dana negara untuk mengatasi segala macam hal atau konsumsi negara melalui pajak itu sendiri. Jadi seperti hutang negara atau fasilitas publik ataupun proyek pemerintah, termasuk seperti proyek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun lainnya. Nah, di sini fungsi anggaran pajak adalah untuk memastikan pemerintah memiliki dana yang cukup untuk membiayai berbagai kegiatan dan layanan yang diperlukan oleh masyarakat itu tersendiri. Oke, untuk yang kedua, fungsi mengatur atau reguleran pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, di sini pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi. Seperti contoh, pada alkohol maupun rokok akan diterapkan pajak tambahan pada barang-barang tersebut. Nah, dengan tujuan untuk agar mengurangi dampak negatif dari konsumsi barang-barang tersebut pada masyarakat. Oleh karena itu, fungsi ini disebut fungsi yang berguna untuk mencapai tujuan. Nah, yang ketiga, fungsi stabilitas.
untuk membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilisasi harga atau inflasi, naik turunnya harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Fungsi stabilitas ekonomi ini digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi mungkin dengan mengatur permintaan. Misalnya, selama periode inflasi tinggi, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak untuk mengurangi pengeluaran konsumen dan menstabilkan tingkat harga. Fungsi redistribusi pendapatan untuk membiayai semua kepentingan umum. Nah, dari berbagai fungsi perpajakan ini, muncul 3 pertanyaan yang telah saya buat dan biasanya kita tanyakan untuk apa sebenarnya fungsi perpajakan ini. Nah, yang pertama, mengapa setiap orang wajib membayar pajak? Nah, setiap orang itu diwajibkan membayar pajak karena pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah dan bagi negara itu sendiri untuk membiayai berbagai program dan berbagai layanan publik maupun berbagai kebutuhan negara dan kebutuhan individu atau masyarakat di negara itu sendiri yang pada nantinya akan memberikan manfaat kepada negara dan masyarakat tersebut. Tanpa pajak, pemerintah akan kesulitan untuk membiayai seluruh macam atau segala macam hal yang diperlukan negara tersebut. Seperti contoh membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, pelayanannya, dan berbagai layanan penting lainnya yang diperlukan untuk menjaga kestabilan dan kesejahteraan masyarakat dan negara itu sendiri. Bagaimana jika pajak atau perpajakan tidak pernah ada di dunia? Jika perpajakan tidak ada di dunia ini, kemungkinan besar pemerintah dan negara, kemungkinan besar negara tersebut akan kesulitan membiayai berbagai kegiatan dan layanan publik yang diperlukan oleh negara itu ataupun masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakatnya akan kekurangan segala macam fasilitas maupun segala macam hal yang diperlukan untuk menghidupi negara tersebut atau untuk mendirikan negara tersebut. Nah, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup, ketidaksetaraan negara maupun masyarakatnya sendiri, ketidakstabilan ekonomi di negara tersebut, dan kerentanan terhadap krisis dan bencana. Siapa saja yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak? Sebenarnya kewajiban untuk membayar pajak itu ditentukan oleh negara itu sendiri, tapi pada umumnya semua orang atau setiap orang diwajibkan untuk membayar pajak, terutama warga negara yang hidup di negara tersebut, penduduk tetap yang hidup di negara tersebut, maupun bisnis-bisnis yang ada di negara tersebut, yang didirikan di negara tersebut, dan yang beroperasi di suatu negara tersebut. Mereka semua memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut. Baik, kita akan melanjutkan ke slide selanjutnya yang akan menunjukkan sebuah video contoh kasus jikalau pajak atau perpajakan tidak ada di dunia ini. Baik, ini merupakan contoh kasus di Yunani dan Venezuela. Seperti yang bisa kita lihat dari video yang ditunjukkan, di Yunani 1 dari 6 penduduknya terancam tidak punya pekerjaan atau menjadi pengangguran dan eh, bisa lebih yang menjadi pengangguran dikarenakan krisis ekonomi yang terjadi. Nah, jika pajak tidak ada di dunia ini, maka krisis ekonomi akan terjadi dan contoh yang terjadi di Yunani tadi bisa terjadi di negara kita jikalau pajak tidak ada dipungut di negara tersebut. Nah,
Hal yang sama terjadi pada Venezuela, di mana terjadi hiperinflasi, yaitu harga yang melonjak sangat tinggi dan sangat-sangat tinggi lebih daripada biasanya, yang mengakibatkan penduduknya tidak mampu untuk melakukan proses pembayaran dengan uang untuk melangsungkan keberlangsungan hidup, dikarenakan krisis ekonomi juga. Oleh karena itu, mereka malah melakukan sistem jual beli yang seperti peradaban zaman dulu atau zaman batu, yaitu sistem barter di mana mereka menukar barang dengan barang tanpa melakukan adanya proses transaksi jual beli menggunakan uang. Ini juga termasuk contoh dari krisis ekonomi yang akan terjadi jikalau di negara kita tidak ada yang namanya pajak. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Kenrick. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Kendrick Noso Govin. NIM saya 2305040402. Saya berasal dari Prodi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Amikovo. Nama budaya. Mari kita bahas mengenai kasus nyata perpajakan yang sesuai dengan konsep agama. Di Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, terdapat komunitas Buddhis yang cukup signifikan, terutama di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Tengah. Ajaran Buddha dengan penekanan pada kemurahan hati atau dana, kepedulian sosial, dan tanggung jawab moral dapat diterapkan dalam berbagai inisiatif perpajakan dan kebijakan sosial di negara ini. Selanjutnya berikut adalah beberapa contoh nyata bagaimana konsep perpajakan yang selaras dengan ajaran Buddha diterapkan di Indonesia. Yang pertama pastinya program dana sosial dari vihara. Beberapa vihara di Indonesia terlibat dalam kegiatan sosial yang didanai oleh sumbangan dari umat Buddhis. Dana ini sering digunakan untuk mendukung proyek-proyek bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya itu mengumpulkan dana dari umat untuk mendanai kegiatan amal seperti pengobatan gratis, distribusi makanan, dan beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Praktik ini mencerminkan ajaran Buddha tentang dana atau memberi dan kepedulian terhadap kesejahteraan sesama. Selanjutnya ini inisiatif oleh pengusaha Buddhis. Beberapa pengusaha Buddhis di Indonesia terlibat dalam kegiatan filantropi yang signifikan karena menyumbangkan sebagian keuntungan dari perusahaan untuk mereka untuk kepentingan sosial. Contoh kasus pemilik perusahaan besar yang beragama Buddha seperti pengusaha-pengusaha Buddhis mendonasikan dana untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di komunitas setempat. Ini sesuai dengan tanggung jawab ajaran Buddha tentang sosial dan dukungan terhadap kesejahteraan umum. Selanjutnya itu pengurangan pajak untuk sumbangan sosial. Pemerintah Indonesia memberikan insentif pajak bagi perusahaan dan individu yang menyumbangkan dana untuk kegiatan sosial dan amal. Lalu ini sejalan dengan prinsip-prinsip Buddhis tentang memberi dan mendukung yang membutuhkan. Contohnya banyak perusahaan di Indonesia termasuk yang dimiliki oleh umat Buddhis memanfaatkan insentif pajak ini untuk mendukung berbagai inisiatif sosial. Misalnya perusahaan mungkin mendanai pembangunan rumah sakit, sekolah, ataupun yang lainnya. Selanjutnya kerjasama antara pemerintah dan komunitas Buddhis. Kerjasama antara pemerintah dan contohnya itu pemerintah daerah bekerjasama dengan vihara lokal untuk menjalankan program bantuan kemanusiaan. Contohnya itu pas pandemi COVID-19 yang melibatkan distribusi makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya kepada masyarakat yang terdampak. Selanjutnya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat kurang mampu. Di sini dikatakan yang kurang mampu didanai oleh sumbangan dari komunitas Buddhis. Contoh kasusnya itu yayasan-yayasan Buddhis seperti Yayasan Budi Suci di Indonesia yang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial termasuk pembangunan sekolah, pemberian beasiswa, dan pelatihan keterampilan bagi kaum marginal. Oke. Selanjutnya saya ingin membahas melakukan perpajakan dengan aturan yang sesuai dengan konsep agama Buddha. Melakukan perpajakan dengan aturan yang sesuai dengan konsep agama Buddha
berarti merancang sistem perpajakan yang mencerminkan nilai-nilai Buddhis seperti kemurahan hati atau dana, cinta kasih atau metta, belas kasih atau karuna, dan tanggung jawab sosial. Berikut adalah beberapa langkah-langkah dan prinsip yang dapat diterapkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang sesuai dengan ajaran Buddha. Yang pastinya itu prinsip kemurahan hati, dana, pastinya prinsip cinta kasih atau metta, dan belas kasih atau karuna, dan tanggung jawab sosial, transparansi, dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, untuk menerapkan konsep-konsep ini dalam sistem perpajakan di Indonesia, beberapa langkah praktis dapat diambil adalah reformasi perpajakan. Apa itu reformasi perpajakan? Reformasi perpajakan adalah mengenakan apa pentingnya perpajakan, lalu kampanye kesadaran, lalu kerjasama dengan vihara dan organisasi Buddhis, lalu pelatihan dan pendidikan. Selanjutnya, next. Selanjutnya, sekian dari presentasi pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf. Anumodana, terima kasih semuanya. Sadu, sadu, sadu.